Halo anak-anak, Bapak Ibu guru yang saya cintai, yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Di bulan Pekan Pendidikan Kristen di hari ini, saya awali dengan sebuah renungan yang saya beri judul Sehati Sepikir dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, di dalam firman ini, di dalam renungan ini, Pak Dedi ingin membacakan satu nas yang mendasari untuk renungan di pagi hari ini. Nas saya ambilkan di dalam Filipi 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Nasihat-nasihat terakhir, Euodia ku nasihati dan Sinteke ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Anak-anakku yang terkasih dan Bapak Ibu guru semuanya, sehati sepikir di dalam Kristus. Sepertinya kalimat ini susah untuk dapat kita lakukan. Namun jikalau kita memohon, berserah diri kepada Allah, mengandalkan kepada Allah di setiap langkah kehidupan kita dapat melakukan seperti Kristus dengan penuh kasih merawat anak-anaknya. Anak-anakku yang terkasih, sering kita mendengar pernyataan tiada asap jika tidak ada api, yang artinya segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini, kecuali Tuhan, pasti ada yang menyebabkannya. Termasuk di dalam perenungan firman Tuhan pagi ini, anak-anak. Diyakini bahwa Paulus berpesan atau menasihati Euodia dan Sinteke karena ada yang melatar belakangi, ada timbul masalah antara mereka berdua. Kemudian timbul pertanyaan, memang siapa toh Pak Euodia dan Sinteke ini? Apa yang terjadi pada mereka sehingga Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat untuk keduanya? Anak-anakku yang terkasih, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, siapa Euodia dan Sinteke? Euodia dan Sinteke itu adalah dua wanita yang pernah bekerja sama dalam tim, yang membantu Rasul Paulus merintis di dalam pekabaran Injil dan melahirkan sidang jemaat di kota Filipi. Itu Euodia dan Sinteke. Mereka adalah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sebagai orang Kristen yang sejati. Dan selanjutnya mereka bertugas sebagai diaken perempuan di Filipi. Di dalam dinamika pelayanannya, kemudian dua wanita itu berselisih, bertikai, bertengkar, kemudian memunculkan sikap dari seorang Rasul Paulus yang memberikan sebuah nasihat agar mereka sehati dan sepikir di dalam Kristus Yesus. Sehati pada umumnya berarti seia sekata, satu tujuan yang sama, seperasaan. Sedangkan sepikir artinya apa? Sepikir yang berarti sependapat, sepandangan. Sehati sepikir berarti
kompak, akur, serasi, harmonis, solid, dan damai. Itu sehati, sepikir. Anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita memunculkan sebuah pertanyaan yang menanyakan pada setiap pribadi kita, apakah saya sudah sehati sepikir di dalam Kristus Yesus, baik dalam kehidupanku, di dalam keluarga, kehidupanku di dalam sidang jemaat, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Jika di situ belum, mari kita berusaha untuk melakukan, untuk kebaikan kita dan untuk keluhuran nama Tuhan. Dan yang terutama adalah apa? Untuk mempersiapkan diri kita sebagai pengantin perempuan Tuhan Yesus Kristus di dalam menantikan kedatangannya, jika kita dianggap patut di hadapannya. Nah, bagaimana caranya agar dapat sehati dan sepikir di dalam Tuhan? Di dalam pasal sebelumnya Paulus menjelaskan bahwa untuk menjadi sehati dan sepikir dengan orang lain perlu mengacu pada hati dan pikiran Kristus yang terdapat di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Anak-anak saya membacanya. Kristus yang rendah hati, mementingkan kepentingan orang lain, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan yang tinggi terhadap manusia. Itu adalah dasar atau acuan bagi mereka untuk membangun kesatuan di tengah keanekaragaman. Selain itu, anak-anak, menurut Paulus di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, satu hati dan satu pikiran bisa terwujud apabila damai sejahtera Allah itu memelihara hati dan pikiran kita. Euodia dan Sinteke bisa sehati dan sepikir dengan orang lain apabila keduanya menjadikan Yesus sebagai penguasa, pemerintah dalam hatinya. Bukan sebaliknya, egosentris yang lebih kuat. Namun yang harus lebih kuat di dalam diri kita adalah apa? Kita hendaknya menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, menyelaraskan diri kita apa yang menjadi kehendak Tuhan, melakukan kasih-kasih, tindakan kasih yang nyata di dalam kehidupan kita. Bukan egois ya anak-anak ya, bukan keegoisan, namun kasih yang harus menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Sehingga apa anak-anak? Sehati sepikir di dalam Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang terkasih, sehati sepikir di dalam Tuhan berarti seperasaan seperti perasaan Kristus Yesus, sepikiran seperti pikiran Kristus Yesus. Apabila kita merasakan dengan perasaan Kristus, memikirkan apa yang dipikirkan Kristus, membela yang dibela Kristus, menolong yang ditolong Kristus, menangisi yang ditangisi oleh Kristus, dan mengutamakan apa yang diutamakan oleh Kristus,
maka sehati sepikir itu bisa terwujud. Namun anak-anak, jika kita hanya ikut kata hati dan pikiran sendiri, maka kesehatian dan sepandangan itu hanya khayalan saja. Ya, saya ulangi. Jika kita hanya ikut kata hati kita, ego kita, ya, maka kesehatian, kesepikiran kita, kesehatian dalam Kristus itu hanya berhenti pada khayalan saja. Memang apabila kita perhatikan dalam konteks di dalam kitab Filipi, rupanya amat susah anak-anak untuk mencari orang yang sehati dan sepikir. Rasul Paulus pun mengakui bahwa dalam Filipi 2 ayat 19 sampai 20, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku. Dalam kitab Filipi, ajakan dan pernyataan untuk sehati sepikir begitu beragam dan mendapatkan penekanan. Ada 5 kali hal ini mengindikasikan bahwa bukan hanya sekedar tanda-tanda perpecahan yang sedang terjadi di dalam sidang jemaat Filipi, namun sesuatu yang telah terjadi. Nah, nasihat Rasul Paulus berlaku juga untuk kita. Sekali lagi, nasihat Rasul Paulus yang ditujukan kepada Euodia dan Sinteke ini ditujukan juga untuk kita, anak-anakku yang terkasih. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Di rumah, di gereja, di sekolah, ya, di tempat lainnya, kita perlu sehati, sepikir di dalam Kristus. Karena apa? Itu adalah harapan Allah di dalam hidup kita. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, bila di antara kita ada yang bertikai, maka firman Tuhan hendaknya ini dapat mengingatkan kita agar kita segera mau untuk merukunkan diri, mau untuk berdamai, mau untuk akur lagi. Ya. Coba sekarang kita melihat anak kecil yang sedang bermain dengan teman-temannya. Ya. Mereka sedang berebut mainan. Kemudian dia apa? Terjadi pertengkaran. Loh, pertengkaran terus ada kata-kata, "Wes aku ora kanca sama kamu. Aku enggak teman sama kamu." Tapi apakah itu bertahan lama? Nah, tidak. Itu hanya bertahan sebentar. Dia segera mau untuk mendamaikan dirinya, mau untuk berdamai, mau untuk merukunkan diri. Nah, ini yang perlu dapat kita contoh, ya, untuk dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, anak-anak, hidup dan berkaya dengan sehati sepikir ini memang tidak mudah. Karena kita memiliki pola pikir, sistem nilai, perasaan, keputusan, dan lain sebagainya. Namun bukan berarti tidak bisa jika ada tekad, tidak ada ikhtiar dan itikat yang baik, seraya berserah pada pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, maka satu hati dan satu pikiran akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Seperti Rasul Paulus yang menasihati dan sepikiran dengan Timotius.
seperti jemaat mula-mula yang dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46. Itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat apa? Ada sebuah peribahasa kuno. Hati gajah sama dilapah, hati tungau sama dicecah. Artinya kegembiraan kita bagi bersama, kesedihan pun kita bagi bersama. Ini adalah gambaran sehati sepikir. Kemudian yang kelima apa, yang terakhir? Kita berharap di setiap komunitas yang kita ikuti tidak ada lagi saya, dan saya. Yang ada adalah kita dan kita. Sekali lagi, di poin yang kelima, ya, kita berharap di setiap komunitas kita, di setiap keberadaan kita, baik di sekolah, di komunitas kita, ya, di keluarga kita, di lingkungan masyarakat kita, ya, tidak ada lagi kata saya. Namun yang ada apa? Kita dan kita semua. Itu anak-anak, ya, ada 5 poin penting yang perlu kita perhatikan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nyata kasih Kristus jika ada keinginan, ada tekad untuk melakukan yang terbaik. Amin. Anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ya, sebelum Pak Dedi akhiri dengan doa dalam renungan hari ini, Pak Dedi akan memberikan tugas, ya. Tugas ini harus dilakukan bersama-sama dalam satu keluarga, ya anak-anak ya. Tugasnya nggak berat, ya. Tugasnya nggak berat, tugasnya enak, santai, ya. Tapi tolong untuk diperhatikan, dilakukan dengan baik, ya, dilakukan dengan maksimal agar tugas ini, ya, berdampak untuk kehidupan kita. Tugasnya apa anak-anak? Ya, anak-anak saya minta untuk melakukan sebuah aktivitas bersama dalam keluarga. Ya. Lakukan aktivitas yang pertama, lakukan aktivitas santai bersama keluarga. Bisa anak-anak memilih mancing misalkan, atau misalkan memasak bareng, boleh, ya, atau bentuk lainnya. Boleh anak-anak memilih bentuk lain. Kemudian yang kedua, anak-anak, tugas yang kedua ini agak serius sedikit, ya, tapi nggak susah, ya. Yang kedua adalah lakukan aktivitas bersama keluarga untuk apa? Untuk berdiskusi, ya. Diskusi apa? Misalkan agenda keluarga, boleh. Biar kita sehati dan sepikir dalam Kristus, ya. Bisa juga apa? Sesi curhat, ya, boleh itu. Nah, jangan lupa anak-anak, untuk tugas itu tolong untuk didokumentasikan, difoto, ya, sampaikan ke wali kelas kalian. Begitu ya anak-anak, untuk tugasnya tolong untuk dikerjakan dengan baik. Mari anak-anakku semua, Bapak Ibu guru yang terkasih di dalam Kristus, kita akhiri dengan bersatu di dalam hati, juga dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Engkau Bapa yang makasih, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kekal dan abadi. Engkau Allah yang layak kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami.
Nyata kasih-Mu Tuhan, Engkau menyertai di setiap langkah kehidupan kami, bahkan Engkau memberikan kami apa yang menjadi kebutuhan kami, baik secara jasmani maupun secara rohani. Secara jasmani Engkau memberikan kesehatan kepada kami, Engkau memberikan makanan kepada kami. Terlebih Tuhan, Engkau memberikan makanan untuk kebutuhan rohani kami, yaitu firman-Mu yang menguatkan akan iman dan kepercayaan kami. Bapa yang makasih, kami ingin belajar untuk dapat sehati dan sepikir di dalam Kristus Yesus, sebagaimana Engkau memberikan teladan kepada kami. Bapa, berikan kekuatan, berikan tenaga untuk kami dapat melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, mencontoh apa yang sudah Engkau teladankan, sehingga kasih yang Engkau berikan nyata di dalam kehidupan kami. Dengan satu harapan Tuhan, biarlah apa yang kami imani, apa yang kami percayai, biarlah dapat berdampak bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan orang-orang yang kami jumpai di dalam kehidupan kami. Bapa, berilah kami kuasa Roh Kudus-Mu. Taruhlah firman-Mu di dalam setiap lidah kami. Biarlah lidah kami Tuhan dapat berkata-kata, perkataan yang memotivasi, perkataan yang membangun, perkataan yang didasarkan oleh firman Tuhan. Dan Engkau berikan kepada kami Tuhan pikiran-pikiran yang baik, pikiran akan merancang kemajuan, bukanlah pikiran yang merancang akan celaka orang lain. Oh Bapa yang makasih, karuniakanlah hati yang seperti Engkau Tuhan, yang mau mengasihi, mau mengampuni pada setiap orang yang bersalah kepada kami. Oh Bapa yang makasih, kehidupan kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu dapat menuntun, menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Doa ini Tuhan kami dasarkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Selamat melakukan aktivitas kembali dan mengerjakan semua tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru.